teman-teman semua, ini kan kita kan selama ini kita teman-teman semua untuk pengelolaan logistik ya kita menggunakan aplikasi Spora ya. Kemudian ada juga aplikasi Given ya dari Pusdatin yang tahun 2021 Mas ya, 2021 ya, Pukar berhasil mengimplementasikannya ya. Jadi aplikasi itu bisa dilaksanakan di 32 puskesmas ya. Makanya kita launchingkan. Sebenarnya aplikasi Sigdagen ini bukan aplikasi yang baru, sudah lama, tapi di tahun 2021 dengan berbagai macam upaya termasuk pemenuhan jaringan, kemudian pemenuhan sarana prasarana pendukungnya itu bisa kita penuhi dari seksinya Mas Woko sehingga ini bisa beroperasi di 32 puskesmas ya, walaupun masih mengalami beberapa kendala, wajar aja ya di lapangan, apapun itu pasti ada kendala ya. Tapi intinya semua kendala itu kita upayakan untuk bisa kita atasi. Nah, dengan adanya SIGDA ini sebenarnya nantinya semua data itu sumbernya hanya dari SIGDA. Karena kita mau integrasikan semuanya dan harapannya bahwa teman-teman itu di puskesmas bisa mengurangi pekerjaan dengan cara menginput data yang berulang kali. Ya, jadi saat ini sudah kita coba bridging, sebenarnya bukan bridging. Kalau bridging itu kan betul-betul digabung ya. Tetapi ini bridging tanda petik ya. Bridging tanda petik itu ya kita bisa mau mengakali lah bagaimana supaya teman-teman di puskesmas itu tidak harus menginput Sigdagen, tidak juga harus menginput setelah menginput Sigdagen harus menginput Spora. Tetapi kita upayakan bagaimana caranya supaya teman-teman itu hanya cukup menginput sekali, tapi informasi yang kita dapatkan lengkap seperti ketika teman-teman menggunakan Spora. Karena memang terus terang aja dari dua aplikasi ini ada beberapa masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan atau kelemahan. Ya, kelebihan yang Sigdagen online. Di dinas ketika teman-teman sudah menggunakan Sigdagen sudah jalan, sudah running well, di dinas kami bisa memantau. Ya, setiap saat real time kami bisa melihat di perangat itu stok obat masih ada berapa. Yang mau ED ada berapa, kami bisa memantau real time dengan harapan, dengan catatan bahwa teman-teman juga input datanya real time. Ya, jadi setiap saat datanya itu update. Kemudian itu kelebihannya. Ya, tapi kelemahannya memang aplikasi ini belum bisa outputnya itu tidak seperti yang sudah kita buat seperti di Spora ya untuk pelaporannya dan sebagainya untuk kebutuhan yang lebih spesifik karena memang Sigdagen ini kan memang diperuntukkan banyak program ya, sehingga tidak begitu spesifik, tapi sudah cukup lah kalau hanya untuk informasi dasar cukup sekali ya. Nah, harapannya untuk output yang memang diperlukan itu kita tetap menggunakan Spora ya. Nantinya teman-teman diharapkan supaya Sigdagen ini jalan, karena begini, kunci Sigdagen ini jalan di puskesmas hanya satu, yang pertama untuk bisa jalan. Teman-teman di farmasi harus menjalankan menginput data obat, stok obat input Sigdagen. Itu baru bisa berjalan. Karena itu alurnya ke pendaftaran, kemudian masuk di poli, itu semua dalam satu rangkaian sistem, ya. Jadi nanti resepnya pun resep elektronik, ya Mas Moko ya. Kemudian teman-teman keluarkannya langsung input, jadi tidak perlu ini paperless sekali itu loh. Itu lagi juga catat ya, meminimalisir catat. Nah, harapannya ketika itu jadi gini, kalau teman-teman itu belum bisa menginput data ke Sigdagen ini, terutama stok awalnya, kemudian penerimaan dan sebagainya, maka sistem ini tidak akan jalan. Ya, jadi kita semua bertanggung jawab, saya ikut bertanggung jawab, Mas Woko, Mbak Dini, semua sama-sama kita bertanggung jawab bahwa ini harus bisa jalan, tetapi startnya kita harus kita memulai, ya, karena kebetulan ini di tempat kita, ya itu harusnya lebih mudah ya. Nah, pada siang hari ini nantinya teman-teman bisa memahami, ini kerangka pikirnya dulu ya. Jadi kerangka pikirnya bahwa nanti data itu teman-teman hanya menginput data di Sigda setiap harinya. Ya, ketika teman-teman hanya menginput stok awal,
cut off nanti tanggal berapa, mulai bulan apa, kemudian berikutnya teman-teman menginput penerimaan seperti di Spora. Kemudian harian itu resep itu terinput langsung otomatis. Pengeluaran berarti tidak input manual. Ya, nanti setiap hari bisa data dari Sigdagen itu ditarik. Nanti akan muncul data dalam Excel. Nanti kita ini kan kita tayangkan. Mas tadi sama Mas Pokan menanyakan. Setelah kita dapat data, itu kita tinggal masukkan, kita transfer ke Spora. Ya, itu sebenarnya, itu makanya saya bilang ini bridging tapi tanda petik ya. Ya, kita memanipulasi bagaimana caranya, tapi bukan manipulasi dalam arti konotasi yang jelek ya. Tetapi kita ingin memanipulasi supaya teman-teman bisa lebih mudah, hasilnya bisa lebih maksimal ya. Artinya teman-teman lebih banyak punya waktu ya untuk melakukan kegiatan yang lain. Kita tinggal tarik data dari Sigda siang hari karena harian ya. Kemudian kita masukkan pleng gitu aja, transfer gitu loh. Seperti transfer di bank, ATM sekarang klik itu langsung masuk ya. Semudah teman melakukan transfer ATM. Tapi ini yang ditransfer data ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, harapannya nanti dua-duanya itu akan jalan bersama-sama simultan. Karena keperluan Sigdagen ini ketika jalan semua program akan jalan. Dan semua laporan dinas kesehatan itu sumbernya dari Sigda. Sehingga kita juga bisa mensupport ya keberhasilan ini. Kemudian khusus yang kita dapatkan data, kemudian kita transfer ke Spora. Kita dapatkan hasil yang seperti biasanya, ya LPLPO, kemudian data obat yang akan ED, semua biasanya yang di Spora bisa kita tarik, bisa kita manfaatkan output laporannya. Jadi ini sebenarnya kalau ini betul-betul dijalankan sangat mempermudah. Dan memang kita harus mulai, kita harus berani mulai. Harapan saya nanti di awal Mei, di 1 Mei ya Mas ya. 1 Juni, sorry. Ini sudah Mei. Jadi di 1 Juni nanti teman-teman sudah running Sigdanya. Ya, berarti di sisa ini nanti di akhir Mei tanggal 30 ya, tanggal 30 stock of name, kemudian tanggal 31 usahakan menginput Sigda sebagai stok awal Sigda, ya kan? Tanggal 1 tanggal merah, ya libur kita, lupa. Nah, tanggal 2 berarti Sigda sudah bisa dimanfaatkan. Ya, itu. Jadi sebenarnya simpel. Nah, ini sebenarnya lanjutan. Saya yakin dengan Zoom ini ada yang bisa mengerti dengan mudah, juga bisa memahami dengan mudah. Beberapa teman mungkin karena jaringan, baik jaringan internet maupun jaringan otak yang agak lambat, sehingga mungkin kurang bisa memahami ya. Jadi, tapi kedepannya kita akan rutin ini dan berikutnya rencana kami ya, mungkin sudah merencanakan nanti setelah ini maka akan ada pertemuan face to face ya, on desk ya, offline on desk. Setiap angkatan ya atau setiap tahap itu nanti dibagi 3 tahap, setiap tahap bisa 10 atau 11 puskesmas. Sehingga harapannya 3 teman clear. Nanti di situ di on desk-nya akan yang belum mudeng, yang belum paham akan lebih jelas lagi, akan lebih paham lagi karena langsung bisa on the job training di situ. Ya, baik narik data dari Sigda, kemudian mengoperasikan Sigda khusus di apotek Mas Ogo ya, kemudian menarik datanya, kemudian mentransfer ke Sporanya, itu akan dijelaskan sampai teman-teman betul-betul paham. Ya seperti dulu lah kalau kita mengadakan pertemuan tentang Spora. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Saya minta tolong dengan sangat supaya teman-teman mindset-nya kita buka bahwa ini bukan hanya untuk farmasi, tapi ini kepentingan bersama loh ya. Kalau kita bisa melakukan ini, tidak bisa jalan, otomatis semua data Mas akan terhimpun menjadi satu wadah di Sigda. Ya, jadi saya berharap Sigda itu tidak hanya gongnya di launching, tapi berikutnya tidak jalan. Tapi semua harus bisa ketika di launching ya berikutnya memang betul-betul itu bisa diaplikasikan di puskesmas dan hasilnya itu ada, manfaatnya ada. Ya, saya kira itu mungkin langsung nanti kita coba ya, kita perlihatkan. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita langsung lanjutkan. Nanti kita buka dulu Sigda dulu Mas ya. Kita buka Sigda karena saya yakin ada teman-teman yang sudah familiar membuka Sigda, ada juga yang belum. Ya, nanti Mas Woko akan membukakan Sigda, cara bukanya, kemudian ada akunnya dan sebagainya.
Kemudian nanti juga cara menarik datanya seperti apa, dan nanti setelah ketemu setelah data yang ditarik, nanti Mas Hadi akan menyampaikan bagaimana cara mengolah data itu kemudian ditransfer dalam Spora. Ya, saya kira itu mungkin teman-teman. Silakan Mas Mo lanjut ya. Mas, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supri, Mbak Christine, dan teman-teman dari Fakultas dan Mas Adi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak Pri terkait dengan upaya Dinas Kesehatan untuk melakukan integrasi seluruh sistem aplikasi yang ada di Dinas Kesehatan, yang outcome akhirnya adalah kita harapkan teman-teman di Puskesmas itu fokus untuk pelayanan terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas ya. Jadi setelah pelayanan tidak harus kembali buka laptop lagi, bikin laporan dan seterusnya. Jadi kita memang sekarang sedang berupaya semaksimal mungkin agar teman-teman cukup melayani terkait dengan laporan, sudah otomatis laporan itu akan masuk ke dalam sistem dan kami di Dinas Kesehatan bisa langsung melihat laporan teman-teman di Puskesmas tanpa harus teman-teman mengirim ke sini seperti manual seperti biasanya. Sehingga waktu teman-teman di pelayanan lebih efektif dan efisien, sehingga harapannya masyarakat di Hutan Kartanegara dapat mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Baik teman-teman, kita mulai ya dari awal. Jadi sistem Sigda Generik ini adalah sistem informasi kesehatan yang dibangun oleh teman-teman dari IT Pusdatin Kementerian Kesehatan. Memang tujuannya seluruh Indonesia diharapkan menggunakan aplikasi ini. Namun demikian tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, walaupun sudah dibuatkan aplikasi, disediakan DAK khusus untuk ini, tapi belum seluruh provinsi bahkan kabupaten yang menggunakan ini. Alhamdulillah kita kemarin 2021 sudah berkomitmen untuk menggunakan ini bersama-sama di 32 Mas. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan ya, kita nanti harus login dulu ke aplikasinya. Jadi kalau ini linknya nanti kita mungkin kalau ketemu bisa kita lebih perdalam lagi ya, karena ini sifatnya pengenalan. Jadi linknya ini seperti ini, https://sigda.kemkes.go.id/6403. Jangan salah kalau 6402 nanti maksudnya kabupaten lain. Jadi 6403/ nah baru nanti masuk ke loginnya, jadi username passwordnya di masing-masing puskesmas sudah ada. Nanti teman-teman bisa langsung menanyakan ke penanggung jawab Sigda ya di puskesmas, yaitu di teman-teman pendaftaran, mereka sudah ada passwordnya semua. Nanti teman-teman bisa menanyakan langsung ke sana. Setelah masuk loginnya, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Jadi dashboard awalnya adalah dashboard kunjungan. Jadi dengan adanya ini sangat membantu baik teman-teman di puskesmas maupun kami Dinas Kesehatan untuk melihat berapa sih kunjungan sehari teman-teman di puskesmas tersebut, berapa apa aja 10 penyakit besar yang muncul hari ini, per 10 hari terakhir, per 3 bulan terakhir kita bisa melihat. Jadi setiap pengambilan keputusan akan lebih mudah. Dan ini memang memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk teman-teman khususnya di apotek ya. Jadi untuk masuk ke sini pertama-tama memang harus dilakukan, saya perlu jelaskan dulu bahwa kenapa penginputan obat itu menjadi sangat penting, karena saat di pelayanan nanti, di pelayanan sini, nah saat ini dilayani,
Nah, ini salah satu poin yang harus diisi oleh dokter yang di klinik atau di polikliniknya, itu adalah obatnya. Jadi setelah dia melakukan melakukan anamnese pasiennya, kemudian melakukan diagnosisnya, melakukan tindakan apa yang diperlukan, dan melakukan pemberian obatnya. Nah, itu satu rangkaian tidak bisa, nah ini kan obatnya juga harus ini. Misalnya dokternya nanti misalkan mau meresepkan, dia langsung di sini. Misalkan di alprazolam contohnya dibuatkan gitu. Jadi teman-teman ini ada lebih apa? Di sini kalau stok teman-teman nanti kosong, di situ kan terbaca kosong. Makanya kenapa teman-teman harus mengisi stok awal. Jadi kalau stok awalnya kosong, dokter di puskesmas tidak akan bisa menginput data itu. Jadi itu otomatis dia harus mencari obat sejenis yang lain yang masih ada stoknya di puskesmas. Itu gunanya teman-teman harus selalu mengupdate data obat di puskesmas. Nah, misalnya ini juga jika ada, misalnya ini kan kalau ada dia akan muncul. Itu karena ini apa? Masih kosong semua yang belum diinput. Ada puskesmas yang sudah bagus ya penginputannya, jadi kelihatan banyak. Ini masih kosong semua. Nah, ini makanya dia harus terbaca ya. Kalau dia ada stoknya dia akan muncul. Tapi kalau nggak ada ya dia ini. Makanya dokternya akan melakukan persiapan di sini. Jadi misalkan jika dia dikasih misalnya paracetamol 3x1, terus kemudian dikasih Sevadoksil 3x dan sebagainya, ribut di sini. Dan obat yang di sini kemudian dokternya akan melakukan proses data jika sudah selesai. Maka kemudian obat yang diinput oleh di klinik tadi, dokter di klinik tadi akan langsung masuk ke apotik. Masuk di apotik. Nah, di sini. Sekarang ini ada Zainal Ilyas ini. Nah, sudah dilakukan penginputan obatnya. Nanti teman-teman tinggal cetak resepnya di sini, dibuka. Nah, ini karena nggak ada obatnya dia nggak bisa terlihat ya. Nanti akan muncul seperti resep biasa teman-teman, misalkan ya misalkan amoxilin 3x1 berapa, dikasih berapa 10 kali 20 dan sebagainya akan muncul seperti itu. Jadi teman-teman di apotik sebelum pasien itu datang sebenarnya sudah bisa menyiapkan dulu obat-obat yang dibutuhkan. Jadi saat pasiennya datang tinggal penyerahannya seperti itu. Nah, itu kenapa pentingnya teman-teman harus menginput stok awal. Nah, kemudian seperti apa penginputan stok awalnya? Jadi di Sigda ini terbagi menjadi dua teman-teman, ya, ada di gudang, di bagian gudang, dan di bagian apotik tadi. Di apotik itu adalah pelayanannya, di gudang itu adalah penginputan obat keluar masuk. Jadi saat teman-teman mendapatkan misalkan obat dari kabupaten itu teman-teman harus login ke apa? Masuk ke gudang dulu, kemudian dilakukan penginputan obat masuknya. Di sini dipilih tanggalnya sebenarnya default otomatis, tapi kalau misalnya teman-teman mau backdate juga bisa. Jadi misalnya dibuat tanggal sebelumnya, misalnya dibuat tanggal 11, kalau misalnya hari itu belum sempat nginput ya, misalnya obatnya datang pada hari itu tapi belum sempat diinput, nah bisa dilakukan backdate seperti itu. Atau real time seperti ini juga bisa langsung otomatis dia akan mengikuti tanggal yang ada pada hari ini, misalnya tanggal 13. Kemudian ini default karena dia sudah mengikuti Kota Bangun usernya, otomatis dia kabupatennya, pengirimnya, dan ini puskesmasnya langsung untuk puskesmas Kota Bangun. Jadi langsung dilewatin aja. Nah, kemudian pindah darurat. Obatnya ini yang melakukan penginputan adalah nama obatnya dan apa ya, semacam dia termasuk kapsul kah atau dia bentuknya sediaannya tuh botol kah dan sebagainya tuh kami dari dinas yang akan melakukan penginputan. Tujuannya apa? Tujuannya biar nama obat itu seragam gitu. Karena nanti dalam pelaporan akan susah, misalnya paracetamol ada yang nulis PCT, ada yang menginput pamol dan sebagainya. Padahal secara nama secara fungsi sama, cuma karena namanya beda-beda akhirnya secara pelaporan menjadi beda-beda. Nah, itu menyebabkan kita nanti akan kesulitan. Jadi untuk nama memang dikunci dari kita kabupaten yang melakukan penginputan. Jadi setiap ada nama obat baru, nanti kita yang menginput di kabupaten.
Kemudian teman-teman akan, kalau misalkan amoksilin misalnya ya, misalkan hari ini datang amoksilin ada 100 pieces gitu. Nah, teman-teman tinggal nyari di sini amoksilin, terus batch-nya nomor berapa, tanggal kadaluarsanya kapan. Nah, teman-teman tinggal misalkan 2023 kah, tinggal seperti ini aja. Mudah teman-teman, sebentar aja. Kemudian harganya berapa? Harganya sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah quantity, jumlah. Jumlahnya itu pieces, jumlah satuan terkecil teman-teman ya. Jadi bukan box ya. Jadi kalau misalkan paracetamol bukan satu box gitu seperti itu ya, tapi paracetamol satu box itu isinya berapa pieces. Kalau satu piecesnya 10 berarti ada 100 dan sebagainya. Seperti itu cara menghitung. Jadi ya satuan kecil seperti itu. Kayaknya lambat konek. Nah, seperti contohnya teman-teman ya. Ini kan paracetamol drop contohnya. Nah, stoknya 5.000. Kemudian nomor batch-nya bisa ditulis apa aja. Nah, kemudian dia tanggal kadaluarsanya 2023. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau harga ini kita sudah masukkan dari sini teman-teman. Jadi kalau dia akan muncul secara otomatis harga ini. Kemudian kuantitinya di sini tadi satuan terkecilnya misalkan ada 100 atau 1000 misalkan dapatnya gitu. Nah, jika pada hari yang sama itu jumlahnya banyak obat yang dikirim, maka cukup dilakukan tambah sedikit, klik tambah. Nah, kemudian ditambah obat lain diklik oke. Nah, seperti ini obatnya, kemudian tinggal nambahkan apa lagi misalkan nah, misalkan di sini nah, dibuat sama mungkin. Nah, seperti itu obat kadaluarsanya tanggalnya, kemudian misalnya dia dapatnya 100, klik di atasnya. Nah, ini sudah muncul seperti itu, diisi cuma sampai selesai semua jumlah jumlah obat yang diterima pada hari itu, kemudian tinggal diproses data kalau sudah. Jadi tinggal ditambahkan di proses data. Nah, maka obatnya kan sudah masuk di sini. Nah, itu yang di gudang. Kemudian obat yang sudah di gudang ini tidak akan langsung masuk ke apotek teman-teman di pelayanan ya, karena sifatnya dia adalah logistik ya, penyimpanan baru disimpan. Makanya kalau mau dikeluarkan obatnya di gudang tadi, diklik dulu obat yang dikeluar ini, obat keluar, diklik sini, yang ini warna ini. Nah, seperti itu, kapan obat itu keluar dibuat. Kalau memang defaultnya hari ini ya dibuat hari ini, atau kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang kemarin ya kemarin. Puskesmasnya otomatis. Nah, ini keluarnya kemana? Ke apotek atau ke pustu? Tadi kami sempat diskusi dengan Mas Adi dengan Pak Pri, rupanya harus ditambahkan masing-masing pustunya agar supaya nanti pengeluarannya bisa lebih terinci seperti itu ya. Itu mungkin masukan untuk kami dan kami akan coba usulkan ke Pusdatin supaya ditambahkan masing-masing puskesmas itu pustunya apa aja di wilayah kerjanya. Nah, misalnya nanti dikeluarkan di apotek, tinggal diklik di apotek, kemudian obatnya tadi misalkan nah ini ya, stoknya pasien drop tadi. Kemudian nomor batch-nya misalkan seperti yang ini, pada luarsnya kapan. Sama seperti tadi teman-teman, jadi tinggal di nah, ini ada stoknya 6.000 kan, mau ditaruh di apotek berapa misalkan? Kan ditaruhnya 1.000. Nah, apalagi obat-obatnya mau dimasukkan di apotek nih. Nah, begitu teman-teman meletakkan obat ini di apotek atau di pustu, maka dia akan tercatat sebagai obat dispensing ya. Sebenarnya jadi dia akan keluar nantinya seperti itu ya. Ini perlu kami nanti perlu pertajam lagi, apakah jika sudah dikeluarkan seperti ini langsung otomatis di pelaporan itu tercatat sebagai pasien, karena kami belum pernah coba secara real time nanti ya.
Apakah ini nanti langsung masuk sebagai pengeluaran atau belum? Nah, itu mungkin nanti perlu kita coba lebih lanjut lagi. Nah, kemudian jika ada obat lagi yang mau dikeluarkan, ditambahkan terus seperti tadi. Misalnya tambahkan satu lagi, misalkan misalnya seperti ini. Bambang sebetulnya apa paham? Apa paham? Ya, tinggal ditambahkan seperti ini ya. Nah, jika obatnya banyak tinggal ditambahkan aja, kemudian diakhiri kalau sudah selesai penambahannya baru diproses datanya. Seperti itu teman-teman, mudah ya. Nggak terlalu rumit kan? Nah, otomatis obat-obat tadi itu akan masuk ke apotik. Nah, jika obat itu sudah masuk ke apotik, maka obat-obat ini nanti akan sudah terlihat di poli. Jadi jika posisi masih di gudang, itu belum terlihat. Makanya itu penting teman-teman harus memastikan itu. Jadi selalu melihat stok yang ada di apotik berapa. Nanti kita bisa dilihat nih gudang di apotik nih berapa nih. Tinggal diklik aja sini. Nah, ini kan tadi kita sudah masukkan nih, kita sudah masukkan nih. Nah, ini jangan sampai kehabisan ya. Karena nanti kalau ini habis stoknya ini, otomatis di poli juga akan terbaca habis. Sehingga dokternya akan melakukan mencari alternatif lain, obat lain. Jadi itu. Nah, kemudian kalau sudah di gudang seperti ini, di apotik yang saya jelaskan tadi itu melakukan pelayanannya. Maka akan terlihat, karena ini sudah dilayani, saya nggak bisa melihat ini. Ini kalau nanti ada belum dilayani akan muncul. Jadi belum dilayani seperti itu. Nanti tinggal diklik di sini. Nah, nanti akan muncul resep, misalkan resep Pak Zainal itu akan muncul apa aja yang diberikan. Nah, teman-teman menyiapkan, tinggal cetak resepnya. Nah, rencana kami memang nanti ada kalau memang mencukupi uangnya akan diberikan printer ya untuk melakukan pencetakan resep ini. Kalau memang teman-teman belum ada ya, itu harapannya sudah ada, tinggal dicolok aja sebenarnya. Sudah ada printer di sana. Tinggal cetak resepnya, maka resepnya akan keluar. Gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya ini seharusnya pelayanan di puskesmas lebih mudah ya, lebih cepat. Jadi saat pasien itu masih di poli, teman-teman sebenarnya sudah tahu obat-obat apa karena dokternya sudah saat dokternya itu menyelesaikan proses datanya, obat itu akan otomatis terkirim ke apotik. Jadi sebelum pasien itu datang, teman-teman sudah tahu obatnya apa aja nih, disiapkan dulu. Nah, pasien datang dipanggil, obatnya sudah siap, obatnya pasien tinggal dipanggil aja seperti itu. Nah, tergantung nanti mekanisme alur orangnya seperti apa. Ini karena alur sistem nih. Tinggal alur orangnya yang di puskesmas nanti kita sepakati dengan Yankesda seperti apa. Apakah menggunakan kertas kah, menggunakan apakah atau dipanggil. Selama ini kan masih panggil pakai teriak-teriak ya, pakai nama. Apakah setelah di poli itu dikasih kertas diserahkan ke apotik dan sebagainya itu nanti terserah dari teman-teman ya seperti apa membangun sistemnya untuk sistem orangnya. Yang kita bicara ini kan sistem secara sistem informasinya ya. Jadi harapannya dengan ini lebih cepat teman-teman pelayanan di puskesmas. Nah, apa yang sudah kita lakukan ini bisa kita di laporan sini, bisa kita download teman-teman ya, laporan bulanan misalkan kalau obat di LB2 ya, ingat teman-teman ya, di LB2. Nah, ini bisa dilihat. Ini sebenarnya dirubah baru lagi. Kemarin itu bisa tanggal harian dan ini kayaknya di bulanan dibuat bulanan kayak sama dari Pusdatin, tapi nanti kami bisa usulkan untuk dibuatkan harian lagi kalau memang diperlukan per hari. Kalau bisa diberikan per bulan nanti bisa dibuatkan per bulan. Kemudian dipilih, tadi ingat ya, laporan bulanan di LB2. Nah, ini pilih bulannya dicetak Excel. Karena kita mau transfer apa yang sudah kita lakukan di bulan Mei ini ke Spora. Nah, ini datanya sudah masuk teman-teman ya. Nah, semudah ini aja teman-teman. Jadi kalau misalnya dibuat per hari juga bisa, nanti otomatis teman-teman per hari setelah selesai pelayanan tinggal download, datanya sudah jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini obat-obatnya tinggal di-download seperti ini. Nah, kemudian setelah di-download Excel sini langsung diekspor ke Spora.
Ini langsung masa dulu Pak ya, biar connect ya. Atau mau ditanyakan dulu terkait sini? Kalau dari Sigda sebenarnya sudah selesai Pak, sistemnya sampai sini sudah selesai. Nanti tinggal teman-teman ini mulai dari tadi sudah saya jelaskan mulai dari seperti apa penginputan di gudang, penginputan di gudangnya, kemudian di apotek pelayanan seperti apa, terus menarikan laporan seperti apa. Jadi teman-teman sebenarnya sudah otomatis begitu teman-teman melayani di apotek, maka laporannya juga sudah selesai. Jadi hari itu teman-teman selesai melayani pelayanan di apotek, laporannya juga sudah selesai seperti ini. Langsung bisa di-download Excel maupun PDF. Nah, kemudian laporan yang sudah teman-teman download ini nanti langsung bisa ditransfer di Spora untuk menindaklanjuti laporan yang ada di Spora biar lebih detailnya. Karena di Sigda kan masih sifatnya umum ya, stok awal, penerimaan, persediaan. Nanti kan di Spora diterjemahkan lagi ke yang lebih detail laporannya. Saya kira itu Pak. Mungkin nanti teman-teman jika ada yang pertanyaan bisa setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Koko. Suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengaran, Pak. Jelas ya? Ini contoh laporan tadi Pak. Mohon maaf Pak. Sebelum ke sana Mas Koko, tadi ada, coba yang ke depan lagi Mas Koko. Ke depan lagi Mas. Ke input data di gudang. Oke, sudah. Kemudian ketika masuk, nah ini Mas, dari stok obat masuk, ini kan kita menginput obat masuk ya. Obat masuk. Nah, ini kan mungkin inputnya yang dicari nama obat, berarti kita pakai search. Yang di bawah loh Mas, nama obat kan search. Nomor bed, input manual. Nomor bednya input manual. Oke, di sini nggak apa-apa, karena kan memang kita obat baru datang. Kemudian kita lari ke apotek Mas. Ke gudang. Kan tadi ngirim ke Mas, penerima, terus dari gudang ngirim ke apotek. Coba yang dari gudang ngirim ke apotek. Ya, di pengeluaran. Dari gudang. Ya, obat keluar, tapi nih. Ini kan kita kan mengeluarkan obat dari gudang. Ya. Ini tolong teman perhatikan ya, ini karena pertanyaan saya pasti sama, nanti ada yang sama nih dengan pertanyaan teman-teman. Nah, ini kan menu ini dipergunakan untuk memobilisasi atau ya, coba Mas Poko, yang dinama obat set itu cari ya. Nah, sekarang saya nanya yang di batch itu apakah input manual atau cari? Karena kan datanya sudah masuk gitu loh. Jadi ya harusnya tinggal cari dia. Harusnya tinggal begitu di search, diklik, itu akan muncul yang bed mana kan gitu loh Mas Koko. Hah? Enggak tahu sini. Enggak, di situ kan ada nomor bed gitu loh. Ya kan? Ini di Sigda loh. Kan ada nomor bed. Maksudnya ketika ngeklik sudah pilih nama mau, kan nomor bednya masa input manual. Karena kan enggak. Berarti harus coba dulu gitu Mas Bukan? Coba dua batch itu Pak. Nah, tapi harusnya di sini nggak masuk. Mas, atau coba dulu ya, kita kan selama ini hanya menginput satu batch Mas. Coba dengan nama yang sama, diinput dua batch, ya kan? Muncul nggak di situ pilihan batch-nya, kan itu Mas? Jangan, ini kan keluar Mas. Ini kan obat keluar. Berarti Mas pokok harus dari yang masuk. Dari masuk itu dimasukkan dua nomor batch dengan nama item yang sama gitu loh Mas. Kan otomatis ID-nya beda.
Nah, masukkan lagi kan. Sama ya Mas ya namanya ya. Nama sama kasih nomor bed yang beda. Ya, coba kita buka dia. Ya. Itu internet, Mas, masalah berarti. Pakai S, pakai C, Mas. Oh, malah nggak nyari ya? Oh, internet tuh. Pakai C. Jaringan, Mas ya. Itu muncul malah banyak tambah masih suruh proses. Itu baru proses berhasil. Saya meneliti ini supaya kita bisa ngasih masukan juga gitu ya kan untuk perubahan ke Pusdatin, Mas pokok yang pertama tadi tentang nama Pusban ya kan Mas ya, itu nanti kita mintakan tambahkan ke Pusdatin supaya lebih rinci. Ketika kita mendistribusikan ke Pusban itu sudah ada nama Pusbannya A, B, C, D untuk tiap-tiap Pusmas sehingga kita bisa mencari record rekaman data untuk data pengeluaran ke Pusban seperti yang di Spura itu. Kemudian yang kedua tentang nomor B tadi Mas Woko. Oh, itu sidik jarinya obat. Iya, itu sidik jarinya. Nomor bed beda itu obatnya sudah beda, ID-nya beda gitu loh. Ya. Jadi malah bukan kode obatnya, Kak. Bisa aja sih sebenarnya kode itu menjadi bisa aja cuma
kode itu kan justru kode manual dari kita. Kalau batch itu dari pabrikan ya harus sama itu. Itu sidik jari sudah. Jadi Mas Woko dan teman-teman ya, ini tadi sepintas diskusi, saya potong tadi diskusinya, bahwasannya ini memang ada beberapa nanti usulan kita untuk Sikda ini yang masih perlu kita sampaikan ke Pusdatin ya. Jangan-jangan saya masih di mute ini ngomong. Enggak ya? Oke. Nah, jadi yang perlu dicatat nanti ya, tapi nggak apa-apa, ini bukan menjadi masalah untuk kita running. Ya, kita tetap sesuai rencana kita bahwa kita nanti di awal Juni sudah running Sikda ini. Jadi PR nanti Mas Woko itu yang pertama tentang nama Pusban, kemudian yang kedua nomor batch, ya. Kemudian yang ketiga Mas Woko tentang laporan tadi Mas. Karena di laporan sebelumnya itu justru bisa harian, kita tarik tadi hanya bulanan ya. Harapannya kalau harian kita bisa real time, teman-teman bisa menarik data setiap hari, kemudian masukkan ke Spora ya. Jadi tidak harus tiap bulan. Jadi nah kemudian tadi jelas ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau memang ada yang nggak jelas, proses tadi bisa ditanyakan kembali baik di forum ini ataupun nanti ketika ada pertemuan onsite ya. Jadi langsung ketemu, tidak virtual seperti ini. Nah, sebenarnya saya yakin teman-teman sudah bisa memahami lah pola pikirnya. Ini kan sama aja dengan aplikasi manapun seperti itu. Jadi barang datang dari gudang farmasi akan masuk ke dalam gudang sebutannya. Di aplikasi IDA itu disebut gudang ya. Sama gudang apotek ini berarti gudang puskesmas maksudnya. Kemudian dari gudang ini akan dikeluarkan satu bisa ke Pusban, satu bisa ke apotek. Di Sikda ini hanya 2 ya. Nah, kemudian perlu nanti setelah itu baru setelah obat itu masuk di apotek secara sistem ya, barangnya ya itu teman-teman yang kan yang mengatur mobilisasi barangnya. Tapi yang jelas ketika dalam sistem di sistem itu obat sudah bergeser dari gudang puskesmas ke apotek, maka itu baru bisa dikeluarkan dan dokter baru bisa memberikan pelayanan untuk pengobatan ke pasien dan kita baru bisa memberikan atau melayani resepnya. Kalau obat sudah bergeser dari gudang ke apotek. Prinsipnya seperti itu alurnya ya. Jadi saya kira yakin teman-teman sudah bisa memahami yang itu. Nah kemudian ada mungkin hal-hal yang perlu kita pahami bersama bahwasanya mungkin di awalnya ya, karena kita harus di awalnya kita agak repot sedikit karena kita harus menginput semua hasil stok optim di akhir Mei. Kita input semua di Sikda. Wajar itu di awal aja. Kemudian nanti setiap barang masuk kan sama, kita juga nginput di Spora. Tapi ini kita nginputnya di Sikda, nanti tinggal kita transfer ke Spora. Sama prinsipnya. Ya memang itu kerepotannya. Namanya kita mau perubahan ya harus ada sedikit repot lah. Tapi itu hanya di awal. Kemudian perlu saya sampaikan teman-teman bahwasanya nama item obat yang ada di Sikda kita sudah sinkronisasikan dengan nama yang ada di Spora. Jadi namanya sudah sama nih, urutannya sama. Ya, kita sudah buat linknya, listnya itu sama persis dengan yang ada di Spora. Sehingga ketika mau transfer atau mau melakukan cross check itu sama, nggak ada perubahan. Nomor 5 ya itu obatnya, nomor 6 ya ini sama semua. Ya, mungkin itu teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum nanti. Ini setelah ini dengan dilanjutkan kita transfer data ke Spora. Teman-teman paham? Halo, mohon responnya. Bapak mau nanya, Pak. Ya. Silakan. Siapa nih? Siapa dulu, Pak? Saya dulu, Kak, Pak. Ya, Pak. Ya, Febi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas waktunya. Mau tanya Pak, itu pengeluaran untuk subunit kayak UGD, KIA, ada pilihannya juga Kak Pak? Oh, enggak jelas punya. Kita kerasin aja. Bentar ya, Feb, ulangi Feb. Halo, belum jelas Pak ya? Ulangi Feb. Ya Pak, makasih Pak atas waktunya.
Itu Pak mau tanya untuk pengeluaran subunit Pak, kayak KIA, UGD, poligigi, itu ada pilihannya juga Kak Pak? Febi lihat di share screen yang dianukan Mas Moko itu ada semua Feb, ya. Jadi ada push, ada push to, ada ke di situ ada bidan ya, ada posyandu, ada poli, ya ada semua di situ Feb. Oh iya ya Pak, siap Pak. Ya, makasih Pak. Hanya tadi Pep yang saya ingin minta tambah ke Pusdati, nanti Mas Papa yang akan ke sana konsultasi ke sana, itu nama Pusban Pep. Jadi Nama Pusban. kalau Pusban itu Pusban mana? Jadi nanti outputnya itu jelas, bisa direkam, bisa di print misalnya kayak di Sepura kan jelas ya, Pusban ini, kemudian itemnya ini, harganya sekian, jumlahnya sekian, totalnya sekian, gitu, ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Pak, mau nanya S22 Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kalau untuk puskesmas rawat inap sama rawat inap sama ini Pak UGD 24 jam itu penginputannya bisa pagi gitu Kak Pak. Misalnya besok paginya baru kami input gitu. Backdate gitu. Ya. Itu aja. Iya. Kalau ini Pak, kan kami sistemnya di Amprah gitu obatnya ke UGD. Terus ada obat yang kami kan sistemnya kan obatnya di Amprah gitu Pak. Nah ternyata di UGD ada kosong, dia ngambil ke apotik kan Pak. Terus kayak apa ya? Terus? Ya itu kami harus telusurnya itu kadang susah Pak input untuk cari ini keluarnya kapan gitu. Kenapa? Enggak Pak. Jadi gini ya, saya udah paham saya apa yang ditanyakan Lia. Jadi gini ya, yang pertama untuk yang 24 jam itu silakan diatur ya. Mau inputnya kan dianggap misalnya yang pemakaian malam gitu ditembuskan dengan pagi ya. Lia baru input misalnya siang hari ya, 2 jam 12 atau jam 2 setelah pelayanan silakan sama aja. Yang penting data itu terinput setiap hari gitu loh dia. Paham ya? Yang penting data itu terinput setiap hari. Usahakan jangan menunda untuk hari berikutnya gitu loh. Artinya ketika cut off Lia misalnya jam 2 ya, kemudian nanti sore ada lagi ke UGD, ya itu berarti masuk besok inputnya gitu loh. Paham? Oke Pak. Nah kemudian kalau untuk yang seperti tadi ditanyakan Lia, ya saya kira itu bisa diantisipasi dengan kalau emang kita seperti biasalah kita sediakan buku dan sebagainya, nanti baru diinput. Yang penting memang usahakan bahwa teman-teman kalau kita memang tidak bisa menyiapkan, teman-teman yang harus melakukan cross check setiap hari. Di UGD ini cukup tidak obatnya gitu loh. Kalau enggak berarti harus kita support, ingatkan supaya itu meminimalisir petugas lain masuk ke apotek untuk mengambil sendiri. Walaupun itu kalau darurat harus kita siapkan juga, harus kita perbolehkan juga. Kalau memang kita tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa melayani 24 jam gitu loh, ya. Sebenarnya kalau di lapangan itu mau model seperti apa yang penting tercatat, komunikasi baik dengan teman-teman, bisa terhandle dengan itu, saya kira nggak ada masalah, sah-sah aja gitu loh, ya. Kemudian ini ada Ridwan. Nama obat masih apa masih nih? Ridwan. Iya Pak. Ridwan. Iya Pak. Ini nama obat masih apa masih? Ya biasalah Pak. Mungkin masih salah ada ketik beberapa Pak. yang belum terinput. Apa contohnya nih Ridwan? Kayak Herbako Pak. Apa? Herbako. Obat baru. Ya, kalau yang belum terinput, ya belum terinput, nanti kabupaten yang akan inputkan. Pokoknya puskesmas itu kan ini online. Ya. Tahunnya nanti begitu mau input Sikda, nama itu sudah ada. Gitu. Ya. Oh iya. Oh. Kan ini
Ibu di sini sekarang pun sudah langsung masuk materi Ban itu, ya. Info aja. Ayo. Tapi kita juga perlu masukkan ya kalau memang ada yang kelewatan ya. Oh ya, siap Pak. Karena Mas Adi ini sering lupa, apalagi kalau pas sakit gigi itu biar nama Tadi Pak saya juga coba-coba punya Sikda Puskesmas Lokulu, Cok. Saya lihat di situ ada itemnya bisa nambah nama obat gitu nah. Makanya saya bingung ini aplikasi yang dipakai atau aplikasi Sikda yang mana ya? bisa nambah nama obat. Iya. Bisa kan Mas? Ya mungkin bisa, Coba, tapi tidak kita perkenankan ya. Kan lihat kan di usernya tuh namanya apa? Kabupaten kah? Lokulu atau Loipo? Lokulu ya? Lokulu tadi. Di sini Mas, ini Mas, ini Mas. Yang Oh ini. gitunya ya. Coba lihat nih. Oh. Kalau ini kabupaten tuh berarti admin kabupaten itu. Oh gitu. Soalnya tadi Kalau saya pakai lihat user aja sama itu. sama penanggung jawabnya penanggung jawab Sikda ini. Saya coba lihat-lihat, oh kok ada nama obatnya, bisa Kak saya nambah? Katanya bisa. Makanya saya klik, oh kok bisa ya? Nah itu. Iya. Tapi Coba kalau nanti yang itu lihatin Mas kalau ya di sini. Kalau usernya ini sudah benar, Kota Bangun, nama-nama puskesmasnya sudah benar, berarti benar tuh. ya. Tapi kalau Oke, masih siap. namanya kabupaten, nah itu berarti ada yang salah, biasanya perlu nih historinya dihapus dulu, baru nanti dia masuk ulang gitu. Oh iya iya siap. Dia ulangi seperti itu. Ya, besok saya coba Pak. Ya. Makasih Pak. Untuk ini yang nanya kalau obat yang beberapa harga, siapa nih yang nanya ya? Vika kah? Nah, Ika, ini Pak. ini kan nama obatnya Vika ya? Iya, Pak. Ya, Vika. Ini kan nama obatnya sudah sama dengan Sepura. Otomatis sama, misalnya asam mefenamat itu ada asam yang 500, ada juga satu lagi yang namanya Ya, sama, hanya ada biasanya kita isi perbedaan sendiri. kodenya gitu loh, Vika. Oh iya benar-benar. Ya, jadi seperti itu untuk yang harga berbeda atau lebih dari satu ya. Tetapi Iya, yang Pak. untuk nomor batch memang ini masih perlu diusulkan ke sana supaya bisa dibuat dengan nomor batch yang berbeda. Ya, Vika ya. Ya, Pak. Kemudian ini Ita Zakia dari Kembang Janggut pada bulan Januari sudah pernah input data di gudang dan sudah dikeluarkan untuk apotek, tetapi data obat tidak muncul atau stok masih kosong. Nah, ini kayaknya ini harus lihat langsung ke aplikasi nih kalau seperti ini ya. Artinya saya belum tahu permasalahannya pasti apakah ada kesalahan dalam input atau sistem itu yang belum atau jaringan dan sebagainya. Ini bulan apa? Bulan Januari. Mas, di bulan Januari Kembang Janggut pernah input data di chat ya nih ya. Gudang sudah dikeluarkan untuk apotek, tetapi data obat tetap kosong atau tidak muncul. Ita Zakia ada? Iya Pak, hadir Pak. Ya, sampai sekarang data itu masih tidak muncul. Iya Pak, ya. Apoteknya. Jadi kemarin kan Janggut. sudah saya input Pak yang di gudang. Seluruh obat yang di gudang sudah saya input, tapi yang muncul sudah saya keluarkan untuk penggunaan di apoteknya kan. Pas saya cek di apoteknya yang muncul cuma berapa item aja Pak, nggak nyampe yang semua obat yang saya masukkan tadi. Jadi pas penginputan untuk penggunaan di tiap poli itu nggak bisa keluar Pak. Oke. Ya nanti kita cek ya untuk Kembang Janggut ya. Oke. Iya Pak. Kemudian Mas Loko, Mas pertanyaan saya Mas, misalnya teman-teman ini kan sudah ada sebagian yang mencoba-coba input gitu Mas ya. Kemudian kita mau runningkan, kita fake-kan bahwa teman-teman semua itu mulai nanti sepakat kita di awal Juni kan. Kemudian data yang sudah ada itu gimana meng-clear-kan supaya dikata ganti semua dengan data yang baru gitu loh. Kan pasti yang sudah mencoba-coba dan sebagainya gitu. Ya kan seperti misalnya ya, pasti ini nggak cuma Kembang Janggut.
Yang lain pun sudah ada mencoba input. Bahkan mungkin enggak, dia sudah, kalau dia bilang sudah nginput, berarti ini stoknya nih, karena tidak muncul di apotek. Iya. Nah ini stok masih kosong. Nah maksud saya, cara mengklirkan data itu, ya supaya data itu jadi benar semua gitu loh. Ya wes, ini tugasnya Mas Woko nanti. Biar aja tugasnya banyak itu. Terus Lucy ini gimana Lucy? Lucy tanya apa nih? Kalau keterangan nol kenapa ya Pak? Apa nih Mas Woko? Keterangan nol di mana Lucy? Iya Bapak. Iya Pak. Lucy masih di Muara Jawa? Alhamdulillah masih Pak. Oh iya. Iya Ya, Bapak. apa maksud pertanyaanmu Uci? Ini Pak, waktu itu saya ada input di gudang obat. Nah, daftar obat itu contoh misalnya tablet tambah darah. Nah, itu ada uji waktu itu input sekitar 100 ribuan tablet. Nah, terus pada saat saya mau nginput contoh-contoh nih, tak input di apotek, tiba-tiba nol. Nah, terus ini saya coba lagi tadi buka Sigda, cari obat tablet tambah darah, itu nggak ada keterangannya di cari obat itu Pak. Nol keterangannya. Oh iya, iya. Bentar ya, nanti biar dilihat ya. Iya Bapak. Oke, Uci. Coba, ini mana Mas Kembang Jaut ya Mas? Ada di apotek? Ada nggak? Karena yang dia tanyakan di apotek kok kosong. Ya, itu ada ya. Ini stoknya. Ini Kembang Jaut. Iya, tapi 12 aja Pak yang muncul di apoteknya Pak. Di gudang kan sudah 100-an lebih saya input. Tapi yang muncul di apoteknya cuma ada 12 aja Pak item obat yang muncul. Itu sudah dikeluarkan ke apotek? Sudah Pak, jadi sudah saya Pasti. masukkan semua di gudang. Nah, Ya, habis itu terus? saya keluarkan untuk penggunaan di apotek kan. Ya pakai menu obat keluar kan? Iya, pakai menu yang keluar itu kan Pak, obat Pakai menu obat keluar. Sudah. Tapi yang muncul cuma 12 itu aja sih Pak. Atau nggak diproses kali Mas ya? Nggak diklik proses ya? Contohnya apa? Nggak si siapa namanya tadi? Lita. Lita kan Lita. Kita Pak. Nah, kemarin sudah pasti tuh bahwa sekian puluh item itu memang sudah dikeluarkan ke dan sudah diproses itu kan, harus ada proses data itu. Iya, yang klik paling bawah itu kan Pak, kalau sudah masukkan data harus diklik yang proses data kan Pak, baru bisa dia terproses. Itu sudah saya lakukan sih Pak kemarin. Karena kan pada saat awal tahun itu kan diminta dari pendaftaran harus segera diaktifkan Sigdanya. Iya. Jadi saya laksanakan, sekalinya yang muncul cuma ada sekitar 12 item obat aja Pak yang di gudang apoteknya. Sampai sekarang? Iya. Oke. Ya. Ini Kembang Jakut Mas ya, yang baik. Ya lanjut ya teman-teman. Jadi beberapa kendala tadi akan kita coba komunikasikan lagi dengan Pusdatin, termasuk beberapa hal yang mungkin di submenu harus ditambah, misalnya nomor bed bisa 2, bisa memilih bukan menginput manual, kemudian juga harga ya, karena saya belum tahu pasti di situ tuh harganya apa bisa 1, apa hanya bisa 1 atau 2. Tapi yang jelas kalau harga bisa diatasi karena nama itemnya sudah kita sesuaikan dengan Sepura. Otomatis kalau ada asam 2 harga, kita sudah bisa menginput dengan nama item yang berbeda gitu loh.
Ya. Punya siapa itu, Mas? Gudang apotik. Ada berapa? Nah, itu aja bilang, makanya dia bilang kan tidak. Hmm? Iya. Banyak-banyak aja, Mas. Orang Pusdatin ben mumet. Ya, lanjut teman-teman ya. Jadi intinya beberapa masukan tadi, beberapa persoalan tadi akan kita diskusikan kembali dan kita komunikasikan dengan Pusdatin. Ya. Kemudian berikutnya mungkin kita lanjut ya. Paham tadi ya, alurnya paham sudah ya, yang Sikda ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana kalau tadi kan menarik sudah ya, itu buat kita buka di laporan, kemudian LB2 Mas Poko ya. Laporan, kemudian LB2, itu kemudian kita pilih Excel. Ya. Nah, kita akan dapatkan data sudah dalam bentuk Excel. Nah, dari data Excel itu sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengubah atau mengolahnya via aplikasi Spora ya. Sebentar ya, ini Mas Adi harus share screen dulu untuk Sporanya dulu. Sudah Mas? Mas Poko sudahkah share screen-nya? Berarti Adi sekarang screen Spora nih. Hah? Ini Mas Poko masih share screen nih. Stop dulu Mas, stop. Itu yang merah tuh. Yang merah bawahnya. Itu pause. Nah, itu loh. Nah. Oke, Adi. Buka Spora aja. Anu dulu. Jadi gini, teman-teman, buka dulu di file Poko tadi. Di file Excel-nya tarikan data dari Sikda. Adi. Coba teman-teman lihat dulu. Excel tarikan data dari Sikda. Oh, cilik mana gue dulu? Itu Mas Poko share screen itu. Hah? Itu siapa itu? Oh. Mas pokoknya yang share screen ya.
Ya, teman-teman sudah bisa lihat ya, ini kan data Excel tarikan dari SIGDA ya. Ketika kita tadi di SIGDA kemudian ngeklik laporan LB2, kemudian kita pilih Excel, maka akan kita dapatkan data seperti ini. Kemudian data itu kita simpan dengan nama, kalau sudah tersimpan otomatis nama itu harus kita ubah menjadi rename ya, menjadi SIGDA. Huruf gede semua, huruf besar semua, SIGDA. Ini seperti nama file yang teman-teman bisa lihat nih. Ya, SIGDA. Kemudian pastikan bahwa di sheet 1 yang ada isi data itu tulisannya data ya, dibesar selanjutnya ATA ya, kecil semua. Itu pastikan. Jadi namanya harus diubah menjadi nama SIGDA karena ini nama file nanti akan di-linkkan, tidak boleh salah. Kalau namanya ini salah, nanti sistem yang akan mentransfer data dia akan bingung. Dicarinya tidak ketemu gitu loh. Dia harus mencari nama SIGDA tapi SIGDA itu nggak ketemu di mana-mana karena teman-teman ngasih namanya lain. Oke, paham ya? Nah, kemudian setelah kita sudah dapatkan file ini kita buka dia. Ya kan, file ini kita open. Ya, open, sudah kita buka, kemudian kita buka Spora. Bentar, tadi belum share screen. Ya, oke. Kecil, mana? Tadinya nih. Ya, oke. Ya, jadi setelah nama Excel, file Excel-nya kita rename, kemudian kita buka. Sekarang kita buka Spora, kemudian kita pilih impor SIGDA. Ada menunya di situ ya, teman-teman bisa lihat ya. Impor SIGDA. Kemudian, nah di situ ada dua pilihan yang kita akan impor, penerimaan, ya, atau pemakaian, atau dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti satu kali jalan, nanti yang berikutnya setelah penerimaan kita baru setelah proses selesai baru kita akan melakukan transfer data pemakaian. Ya, sekarang klik penerimaan, kemudian sumber anggarannya kita pilih, misalnya dari gudang farmasi dan lain sebagainya. Ketika kita klik sumber itu, kemudian periode penerimaannya kita klik. Bisa di bulan, kita pilih bulannya, bulan Januari sampai Desember, ya. Silakan misalnya bulan, ya sembarang aja untuk contoh. Kemudian di situ import data, ya, proses berarti. Ketika itu diklik, ya. Nah, ini akan muncul data penerimaan SIGDA generik akan ditransfer ke aplikasi Spora. Pertanyaan, ya, kalau kita memang itu yang kita inginkan, data penerimaan, maka kita klik OK. Nah, ini kan datanya nggak ada, ya. Tapi nggak, kita kan menjelaskan langkah prosesnya seperti itu. Ya, coba buka kembali. Tapi datanya ada. Baru set. Oke. Kita coba ulangin ya. Yang cepat-cepat di. Tadi bulan apa? Tadi tuh. Coba pilih bulannya kali. Bentar. Atau inbox-nya karena kita share screen aja. Kalau ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kita coba kalau tanpa share screen, kita coba manual di sini, transfer datanya mau enggak? Karena curiga ini dengan share screen di online kan Spora nggak jalan gitu.
Bentar ya teman-teman ya. Tunggu Mas Adi nih. Jadi nanti ketika teman-teman kita mengadakan pertemuan on-site, ya, insya Allah mungkin mulai minggu depan ya, Mbak Christine akan jadwalkan, itu satu kelasnya mungkin 10 puskesmas, 8 ya, jadi 4 kali, 8 puskesmas, nanti akan diberikan file Sepura yang baru. Ya, kalau sekarang saat ini yang ada di teman-teman itu Sepura yang lama versi 103 itu yang belum bisa untuk mengimpor data dari Sikda. Ya, tapi nanti ketika kita ada pertemuan onsite maka akan diberikan file yang di situ di menunya sudah ada import Sikda ya. Ya, bisa Mas Adi? Ya. Itu laporannya ya. Tadi lama. Ya. Nah, untuk melakukan impor data ini, yang pertama tadi kita sudah dapat data Excel, kemudian yang kedua, Sepura ini sebelum kita melakukan impor data, pastikan bahwa nama file di Sepura itu bukan Sepura 103, bukan apa, tapi hanya kita rename menjadi Sepura, huruf kapital semua. Ya, jadi kalau namanya bukan Sepura, share ini ya. Nanti login nggak bisa lagi. Ya, nah itu nggak ada, mau pakai kan? Saya sendiri. Oke. Ya. Ya. Jadi di monitor di layar teman-teman sudah kelihatan ya. Ini adalah nanti file atau aplikasi Spora yang sudah bisa di bridging dengan Sikda. Di situ ada menu impor Sikda. Ya, yang dulu belum ada. Di file ini sudah ada. Nah, nanti teman-teman yang pertama buka Excel, kemudian buka Spora ini, ya, kemudian klik impor Sikda. Ya, nah itu ada dua, ada penerimaan, ada pemakaian. Ya, kalau penerimaan kita mau klik, berarti harus satu-satu ya. Klik dulu penerimaan, kemudian sumber gudang farmasi kita klik. Karena kita nanti harus masukkan penerimaan dengan pemakaiannya yang akan kita impor datanya. Pilih bulannya. Ya, kemudian klik impor data. Ya. Lagi proses transfer data. Ini nanti adiknya harus berikan laptop yang bagus. Laptop lambat ini repot nih. Ini laptopnya ya teman-teman yang bermasalah. Nah, kemudian setelah ini selesai bisa kembali kemudian impor Sikda lagi. Nah, sekarang tinggal klik pemakaiannya sama pilih bulannya. Nah, itu sudah berhasil kan? Kemudian ulangi lagi. Karena kan kita harus mengimpor dua data ya.
Yang pertama penerimaan pakaian. Sekarang pakaian, sama caranya. Bulannya apa? Ya. Oh iya, jadi gini, ketika proses transfer data dari penerimaan tadi, ya kita logout dulu. Setelah itu karena gini, ketika transfer data sudah berhasil, data yang bentuk Excel tadi itu akan langsung tertutup itu. Ya, data transfer file dari Sigda tadi langsung tertutup, sehingga kita harus logout ini dulu, kemudian kita ulangi buka file yang tadi dari Sigda tadi, baru kita buka Sepora dan kita transfer ulang. Sebenarnya seperti itu aja prosesnya. Ya, nanti detailnya kemudian kita cek kembali apakah sudah masuk belum di Sepora, ya kan? Kita pada saat onset tadi ya, jadi lebih jelas itu. Ya, karena kalau ini kan yang penting gini, pada hari ini teman-teman bisa memahami gambaran alur umumnya, bagaimana sih proses Sigda itu, ya? Bagaimana alur pengisian atau alur input data di Sigda untuk data-data yang diperlukan khususnya di logistik kita, ya. Nah, setelah alur teman-teman memahami alur di Sigda, kemudian nanti harapannya ketika onset lebih jelas lagi dan berikutnya bisa running di bulan Juni ya. Yang penting kita nanti sepakat bahwasannya kita akan tutup data di akhir Mei. Kemudian kita akan running start itu di awal Juni. Sigda saya sangat berharap di 32 Agustus bisa berjalan ya, karena sangat tergantung kita. Jangan sampai nanti aplikasi Sigda ini tidak jalan karena teman-teman kita ya di farmasi tidak bisa menghandle kegiatan ini dengan baik ya. Karena sangat tergantung dengan kita. Nah, kemudian setelah itu di onset juga nanti akan kita jelaskan bagaimana cara mentransfer data ya, sampai juga kita buktikan di Sporanya betul tidak ya, data yang kita transfer itu betul-betul masuk tidak di Spora itu ya. Nanti kita buka dari laporan penerimaan dan laporan mereka itu akan terlihat semua nanti pada saat onset ya. Saya kira mungkin itu teman-teman. Yang jelas sekarang teman-teman sudah bisa memahami kerangka pikirnya seperti apa antara bridging dengan Sigda dengan Spora, kemudian juga kewajiban kita ya. Saya ingin terus terang menggugah teman-teman bahwa ini peran kita di sini ya. Ini perlu peran kita. Puskesmas Sigdanya jalan atau tidak itu juga perlu peran kita. Ya, maka saya berharap teman-teman bisa membackup ini dengan baik ya. Saya kira mungkin itu ada yang tanyakan sampai di materi ini ya. Bagaimana alurnya, kemudian nanti bagaimana transfernya, kemudian ada beberapa hal memang yang nanti perlu perbaikan ya, dan itu jadi porsi kita di teman Mas Boko untuk mengkomunikasikan beberapa kekurangan tadi Sigda ke Pusdapin. Ya, saya kira mungkin itu teman-teman. Ada ditanyakan? Bapak mau nanya. Ya, siapa nih? Bapak Eka. Ya, Eka. Bapak Eka. Bapak mau nanya ini, nanti kan kita akhir Mei ini kan SO, terus masukkan data ke Eka, nggak dengar. Bapak, Ya. untuk masukkan data ke Sigda itu kan pas akhir Mei ini SO-nya data gudang aja atau data plus apotik atau data apotik gudang sama pusban. Terus kalau stoknya apotik itu kan dikirim dari gudang Pak ya, berarti kayak mana tuh Pak nanti itu ininya ngirimnya? Oke, jadi gini Kak. Gini, yang penting gini dulu. Nanti kan kita ada pertemuan onsite, ya kan? Nanti yang penting teman-teman gini, punya data stock of name yang betul-betul valid. Data berapa yang ada di gudang puskesmas, kemudian berapa yang ada di apotek, ya kan? Nah, kemudian nanti pada saat di onset akan kita jelaskan secara detail mana sih yang akan kita input gitu loh Kak. Kemudian karena ini obat kan sudah sementara ini kan sudah terbagi dua, ada di gudang puskesmas, kemudian ada juga di apotek ya.
Sehingga nanti akan kita jelaskan lebih detail Eka. Tapi yang jelas teman-teman nanti pada saat stok opening harapan data itu betul-betul valid dan punya data memang di gudang berapa, di apotek berapa. Kalau perlu di poli-poli kalau memang punya harus ada gitu loh Kak. Jadi nanti datanya lengkap gitu loh. Ya. Oh iya Pak, siap. Makasih Pak. Ya, nanti biar jelasnya pada saat onsite aja Kak, ya. Nanti di sini nanti lebih ruwet lagi. Ya, ini nanti tolong kalau pada saat di onsite ya, kalau ini belum tersentuh tolong diingatkan kembali itu. Karena ini sama, pasti nanti ini tidak hanya berlaku di Mangkurawang, tapi juga di semua puskesmas akan diberlakukan hal yang sama gitu, ya. Ya Pak. Ya. Yang lain? Artinya untuk beberapa hal yang di catatan Mak Woko, ya, itu nanti akan segera ditindaklanjuti. Tapi harapannya memang, tapi intinya gini ya, nanti kan setelah ini ada onsite, pasti lebih jelas lagi, ya, secara teknisnya, detailnya seperti apa, kemudian data yang akan diinput yang mana dan sebagainya, ya. Kenapa? Di mana? Enggak. Ya, enggak. Ya, ya. Jadi nanti teman-teman ya, ketika ini diberlakukan, dimulainya pun ini, teman-teman ketika memang sudah menginput di Sikda, tidak perlu lagi menginput di Spora, ya. Sudah enggak menginput. Pokoknya dapatkan data dari Sikda, langsung jalan tetap. Jadi tidak akan kerja 2 kali, ya. Bukan, walaupun ini sama-sama kita mulai, tapi yang menjadi catatan penting bahwasanya yang pertama kita upayakan nanti tetap data yang terinput di Sikda awalnya adalah data yang betul-betul memang data yang valid untuk stok openingnya di bulan Mei. Ya, untuk PR-nya Mas Woko itu untuk mengklirkan, saya minta data dari teman-teman yang ada di Sikda supaya diklirkan. Artinya nanti data itu harusnya kosong gitu loh. Walaupun ada beberapa teman yang sudah mencoba menginput, nanti upayakan pada saat kita mau input data awal dari data Mei ini, data itu 0 semua gitu. Ya. Jadi kita buka lembaran baru, start di awal Juni, Sikda dari kosong. Dari semua input datanya mulai di awal Juni. Data sebelumnya harusnya sudah terhapus gitu. Ya, ada yang lain yang tanyakan? Halo? Jelas kah? Saya Pak Pri mau tanya. Ya, Mbak Novi suaranya nih. Iya betul Pak Pri. Ya, apa Mbak? Untuk ngimpor datanya ke Spora itu dilakukan sebulan sekali ya Pak ya, di akhir bulan gitu Pak Pri? Nah, terserah aja. Atau ya, tiap terserah, hari? mau setiap bulan, mau setiap hari bisa. Idealnya sebenarnya setiap hari ya, begitu akhir pelayanan, tarik data dari Sikda, masukkan ke Spora, gitu loh. Nanti tarik data lagi dari Sikda, masukkan ke Spora. Nanti untuk proses pada saat kita melakukan permintaan, tinggal running aja di menu stok optimum. Tinggal klik, sudah jalan semua, gitu loh. Jadi nggak ada input data. Tapi kita harus kliknya, karena ketika stok optimum menunya di tombolnya tidak kita klik, maka dia tidak akan memproses data itu. Itu Mbak Novi. Ya. Iya Pak Pri, paham Mbak Pri. Ya, idealnya tetap setiap hari. Jadi data dari Sikda kan kita tinggal tarik seret, impor masukkan, ya. Jadi data di Spora pun itu data yang update, data yang real setiap hari sama. Ada lagi yang lain? Nih, yang lain nih masih ada apa pada tidur ya? Jangan-jangan nih kelamaan pada tidur nih. Jumlahnya sih masih 48 yang ikut, tapi jangan sudah pada tidur nih. Hampir Coba Pak, hampir. Hampir Pak. Tabang. Lintang ada Lintang? Ada Pak. Masih bangun.
Taju ada? Intan? Pak, masih bangun masih Pak. Masih bangun ya. Bintang, Tabang. Kembang janggut siapa? Hadir Pak, Ita Pak. Oh ya, Dita. Kahala nggak ada ya? Kahala tadi ada diwakili siapa tadi? Terus Kahala. Kota Bangun? Kota Bangun, selfie? Selfie. Selfie apa Dai? Ada. Selfie nggak ada kan? Selfie tadi tuh Pak, kayaknya tidur Pak. Tidur ya? Ketiduran berarti. Saking enaknya suara Sarit Ban yo. Selfie. Terus pindah Murawis. Hadir Pak. Hadir pindah. Terus Koba hadir Pak. Baru lagi tadi. siapa Koba? Koba siapa nih Koba? Selfie Pak. Tadi dia keluar sendiri terus masuk lagi. Baru bangun kah? Enggak, saya dengari Pak. Alasan. Beneran. Muara Munte? Hari? Hadir. Oh ya, Muara Munte, Muara Wis sudah. Muara Kaman? Hadir Yani. Pak. Oh ya, Muara Munte, Muara Kaman. Rimba Ayu? Rimba Ayu? Ropi? Ropi itu siapa nih? Rimba Ayu, udah nggak? Jonggon? Hadir Pak. Yuda ya? Ya, hadir Pak. Oke, sip. Rimba Ayu nggak ada di tidur. Jonggon? Luakulu Ridwan ada. Pak Novi ada, Eka ada. Rapa Mahang? Hadir Pak. Eko kah? Iya Pak. Oh ya. Terus Luaduri? Ada Pak. Mbak Fitri kah? Iya Pak. Ya. Luaduri, Luajanan, Suki? Luajanan hadir Pak. Oh iya. Soalnya saya sengaja bisa dengar suaranya, nggak ketemu, nggak dengar suaranya. Oh iya Pak. Soalnya Sugi juga paling jarang suaranya kedengaran nih. Iya Pak, ngikuti aja tapi terus Pak. Batua? Hadir Pak, hadir. Batua? Ya. Hadir. Sungai Merdeka? Hadir Pak. India. Sungai Merdeka. Samboja? Hadir Pak. Ajeng ya? Ya. Iya Pak. Andil? Nugraha ada kayak tadi tuh. Nugraha? Nuk? Hadir siap. Ya. Muara Jawa, Lucy ada ya. Hadir Pak. Sanga, Ika. Sungai Meriam. Sungai Meriam siapa ya? Hadir Pak. Im ada kah? Hadir. Irwan ada? Pak. Hadir. Mega. Hadir Pak, hadir. Terus ya, oke. Perangan 2 jam dari. Coba, perangan. Tadi ya. Malam ya. Oke. Marang nih, Reni ada enggak? Tahan gue tidur di belakang lu. Ada. Ya, kalau sudah tidak ditanyakan, baru sosialisasi yang pertama ya.
Saya ingin supaya teman-teman paham alurnya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman harus siap supaya teman-teman bisa ambil Kederan. Anak ke Bandung kederan. Naik kuda, bisa naik DP Maria. Bandung sih memang banyak wisatanya ya kalau aku siap. Udah ke Bandung ya? Tapi kan aku udah bosan Bandung. Oh, ini DP kalau minum spek kok ada. Kita sepakat dulu ya teman-teman. Di bulan Juni running ya. Minum spek kok. Aku takut kena luka mau. Saya betul kan. Apa kayak kuku Iya. Tebal kali ya. Aku nyaman kan nyaman gitu. Kayak animal. Aku lihat ini kayak animal. Soalnya animal ada makhluk kuda. Kan tuh nggak diam kuda ya, kuda yang. Jadi aku tahu tuh. Ya apalagi kan ada. Mas, mute mas, yang lain mas. Ya, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan ya, harapannya bahwa apa yang kita bahas, kita diskusikan hari ini, ya itu betul-betul kita perhatikan, yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini baru langkah awal, dan semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan betul-betul bisa running well nanti setelah di awal Juni, ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya, atas waktunya. Ini cukup lama ya, dari jam 2:30 tadi sampai 4:30. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di sore hari ini ya tidak hanya menambah ilmu tapi juga bermanfaat yang jelas bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang banyak ya, khususnya nanti di puskesmas dan masyarakat yang akan kita layani. Dan semoga ini semua menjadi amal ibadah juga ya bagi kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Christine mau silakan. Oke teman-teman, acara kita hari ini selesai. Untuk pemilihan offline mulai minggu depan sudah ada di grup ya. Saya revisi tadi tanggalnya, tadi rencananya ada 4 hari, tapi kan tanggal 26 itu ada tanggal merah. Jadi nanti kita bikin hanya 3 hari saja dengan masing-masing 10, 11, 11 per gelombangnya. Jadi mohon tadi yang sudah mengisi di tanggal 26 bisa direvisi di 3 tanggal tersebut. Seperti tadi pesan Bapak, nanti kita running semuanya, siap nggak siap di bulan Juni itu kita semua running menggunakan aplikasi Sigda untuk terkait pelayanan kefarmasian. Jadi harapannya semuanya bisa mengikuti, jika ada kendala segera koordinasi dengan kami yang ada di kabupaten. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.